Podcast Teh dan Kina. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, Sobat Teh dan Kina, berjumpa lagi dengan podcast Pusat Penelitian Teh dan Kina. Di samping saya sudah ada narasumber yang akan kita gali lebih dalam terkait dengan ilmu pengetahuan tentang budidaya tanaman teh. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, nama saya Muhammad Kais Prayoga. Saya adalah salah satu peneliti di Pusat Penelitian Teh dan Kina di bidang pemuliaan tanaman. Dan narasumber kita kali ini adalah Bapak Erdiansah Reza Mela. Beliau adalah salah satu peneliti di Pusat Penelitian Teh dan Kina di bidang agronomi. Jangan panggil Bapak lah. Apa ya? Kang Mas. Kang Mas ya. Kang Mas. Ya, baik, bisa. Salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa sambil Kang Mas atau misalnya Uda juga ya, karena beliau ini keturunan dari Padang ya. Padang. Terus sempat tinggal juga di Jogja lama ya. Iya, Sekarang di Sunda. di Sunda. Tapi belum buka rumah makan Padang. Belum ya. Mungkin nanti kedepannya sepertinya ini udah Erdi akan membuka masakan Padang nih buat kita semua, Bapak Ibu Sobat Teh dan Kina. Baik, untuk podcast kali ini kita akan berbicara terkait dengan populasi tanaman teh. Nah, populasi tanaman teh. Kalau idealnya itu untuk tanaman teh sendiri berapa populasinya Pak Erdi? Per hektar atau misalnya per berapanya gitu? Ya, jadi Sobat Teh dan Kina, nanti jangan lupa Asik di ya. follow IG-nya ya. Kita minum dulu ya Pak. Mangga ya, kita Ini sudah ada- siapkan itu minumnya. Ada teh. Ini teh beneran ini, bukan air putih. Kan kalau syuting kan kebanyakan Ya, air putih. betul. Tapi ini teh beneran. Begitu. Tuh, Sobat Teh dan Kina ya, kalau terlihat Tuh, ini ada teh beneran. betul teh ini teh hitam ya, produksi Pusat Penelitian Teh dan Kina. ASMR nih. Mantap. Mantap. Saya lupa saking bersemangatnya, jadi langsung ngegas. nanya saja gitu. Lupa Langsung saya untuk ngegas. mempersilahkan Pak Erdi untuk minum teh. Iya. Baik, jadi kalau begini, populasi tanaman teh, jadi jangan dikira tanaman teh itu kalau dari dari gambar-gambar gitu ya. Ya. Dari IG, video-video, jangan dikira tanaman teh itu seperti permadani, terus seperti rerumputan atau Betul. seperti sayur. Tapi sejatinya tanaman teh itu pohon begitu, Pak. Pohon ya, karena kalau kita lihat dari atas itu seperti hamparan kan ya. Ya, seperti hamparan. Nah, akarnya jauh menghujam ke bawah begitu. Ya, betul. Kalau dibiarkan ya dia tumbuhnya 10 sampai 15 meter begitu. Jadi seperti pohon saja mungkin ya. Iya, nah kenapa kita istilahnya di bonsai begitu? Betul. Atau diperlakukan bidang petiknya supaya mudah untuk dipetik. Kan kebayang kalau tinggi begitu Harus pakai tangga ya. manjat gitu. Kita harus manjat. Apalagi ibu pemetiknya kan gak enak kan. Ya. Iya. Jadi kalau idealnya sih rata-rata ya, ini ngomong rata-rata tanaman teh itu 10.000 per hektar. 10.000 per Iya, hektar. jadi ada variasi. Nah, kalau sekarang dengan sistem, kalau dilihat nih rekan-rekan lihat di IG itu kan ada baris kayak garis-garis gitu ya. Nah, itu kan untuk jalan mesin petiknya. Ya, Nah, itu sekarang menggunakan sistem double row. betul. Double row itu supaya ada jarak atau gawangan lah istilahnya, daungan kalau bahasa Sundanya, itu antara row satu dengan row lainnya Ya. untuk jalan pemeliharaan. Nah, itu populasinya bisa di atas 13.000 Pak. Bisa Pak di Kais. atas 13.000. Ya, Kang aja ya. Pak- Ya, Pak boleh. Kais. Biar ini saya masih muda juga mungkin ya, Sobat Teh dan Kina. Di atas 13.000. Di atas yang double 13.000 row. ya. Ke rata-rata memang 10.000. Nah, kalau pohon-pohon teh yang dulu, yang zaman Belanda, itu populasinya sekitar 8.000, 9.000 begitu. Ya. Karena jarak tanamnya masih menggunakan jarak tanam yang gede-gede, 120 kali 90 begitu. Tuh. Nah, dulu kan belum diketemukan mesin petik ya zaman Belanda itu. Nah, sekarang sudah Masih pakai diketemukan. tangan, kemudian sempat juga pakai gunting ya. Pakai gunting ya. Baru-baru ini nah sekarang semuanya sudah menggunakan Mekanisasi mungkin ya. mekanisasi. Jadi mengharuskan jarak tanam itu disesuaikan, Ya. dipadatkan sehingga untuk memaksimalkan nilai nilai lahan. Nilai lahan. Jadi tidak ada yang
bolong-bolong dan nganggur begitu. Jadi sembari mengefektivitaskan kinerja perawatan, sembari memaksimalkan nilai lahan lah seperti itu. Jadi jarak tanamnya 13.000. Betul. Nah itu tadi Mas Erdi bilang bolong-bolong ya. Ya berbicara juga dengan tumbuhan, ketika kita nanam itu mungkin kan nggak tumbuh semuanya mungkin ya, ada peluang kematian juga yang terjadi dari tanaman tersebut. Nah ketika tumbuh, karena teh juga sistemnya saling menutup satu sama lain gitu ya. Karena sebenarnya kalau kita lihat kan beda dengan tanaman pohon-pohon yang lain yang terlihat jumlahnya 1, 2, 3-nya terlihat gitu ya. Nah untuk teh sendiri itu penting nggak kita mengevaluasi atau mensurvei populasi dari tanaman teh tersebut di blok kebun kita gitu? Pertanyaan yang bagus sekali. Kalau mantap ya. Itu webinar kan gitu. Kalau webinar seperti itu. Kita santai aja ya guys. Pertanyaannya bagus sekali Pak. Iya jadi begini. Memang range populasi itu kalau berbicara teh sekarang, apakah teh yang masih zaman dulu ataukah yang baru tanam dan teh rakyat, itu range-nya rata-rata ada yang 8.000 sampai 13.000 begitu. Nah range-nya kita ambil rata-rata 10.000 lah. Nah kenapa populasi di teh itu penting? Itu karena yang pertama dasar menentukan produktivitas, Kang. Jadi kalau kita salah menentukan produktivitas, berarti kan salah menentukan estimasi target. Kalau rakyat mah hektar 2 hektaran dihitung bisa kan, dihitung dengan mata ini bisa lah gitunya. Tapi kalau udah berhubungan dengan puluhan ribu hektar atau ribuan hektar lah katakanlah, digabung ini 600 hektar begitu. Ketika kita tidak tahu kondisi populasi aktual, itu estimasi atau target produksi kita salah menentukannya, pendekatannya, sehingga karena produksinya keliru menentukan target, produktivitas juga sangat jauh dari yang sebenarnya dari yang ditargetkan. Kenapa? Mungkin karena dasar penentuan produktivitas itu dari populasi sebenarnya. Ya kalau populasinya jarang-jarang ya kita namanya tunas-tunas tumbuhnya juga jarang juga kan begitu. Terus yang kedua jadi gini, saling terkait itu, populasi menentukan estimasi produktivitas, kemudian dari estimasi produktivitas itu menentukan nilai rekomendasi pemupukan kita. Nah bayangkan kalau kita nggak tahu populasi aktual, produktivitasnya salah, ketinggian misalnya, padahal nilai aktual lahan kita tidak segitu, kan menentukan target kebutuhan pupuknya sesuai dengan yang tersedia saat itu. Jumlah tanaman yang bisa ada. Tidak efisien kan, pupuknya kebanyakan, rupanya memang populasinya tanamannya sedikit begitu. Jangan salah bunda mengandung, bahaya. Gitu. Itu jadi itu yang kedua. Lalu yang ketiga gini Kang, pengendalian gulma juga beda. Jadi kalau populasi yang jarang dengan populasi yang padat, itu lebih efisien perawatannya populasi yang padat, karena gulma kan jarang tumbuh. Karena hampir semua tertutup dengan tanaman teh. Gitu ya. Jadi tempat tumbuh si gulma itu semakin tertekan gitu. Tertekan. Belum lagi sedikit. Kalau kita ngomong ada beberapa gulma yang sebagai inang OPT. Karena kebanyakan gulmanya tumbuh, akhirnya inang-inang OPT berpotensi tumbuh. Ini saya berbicara terkait gulma sedikit ya. Bapak Ibu Sobat Teh dan Kina mungkin pernah jalan-jalan ke kebun teh, melihat ada bunga-bunga teh yang ada di hamparan kebun teh itu gitu ya. Nah itu selewat indah gitu ya, tapi sebetulnya itu gulma kan ya. Gulma itu ya. Jadi objek prewedding ya. Jadi objek prewedding. Betul. Nah itu padahal harus kita tekan ya. Gulma itu ya. Betul ya. Teh yang bagus itu kayak rumputnya ultrafort ya kalau dari atas. Jadi mantap gitu ya. Bergaris-garis gitu, kelihatan ada bekas yang dipetik hijau muda sama bekas yang sudah dipetik hijau agak tua dikit gitu. Mantap gitu kan. Nah, sebetulnya untuk kebun teh yang ideal itu yang seperti itu ya, yang bagus itu ya. Sepintas untuk spot foto bagus ya. Iya, berbunga-bunga.
Tapi itu kirinya saudara. Oh itu kirinyo ya namanya. Gulma itu gulma. Iya betul. Iya. Ya itu beda Iya, saja. nanti teh yang diminum Anda rasakan bukan rasa teh. Ada aroma semerbak. Wangi-wanginya. Ada yang namanya daun kentut. Daun kentut. Iya, itu istilah setempat ya, istilah Sunda setempat. Tapi memang daunnya kalau sama bunganya kalau digini-giniin, tuh kok kayak bau amonia. Mohon maaf ya. Bayangkan kalau itu masuk ke dalam teh kita Iya. gitu ya, ketika kita minum ini siapa yang habis kentut gitu. Gulma itu gulma. Iya, baik. Ya di intermezzo saja mungkin. Iya. Silakan lanjutan lagi Mas Edi, tadi masih beberapa manfaat dari Itu populasi tadi ya. teh populasi tanaman teh. populasi teh. Tadi Jadi sebagai dasar perhitungan target produksi, kemudian sebagai dasar perhitungan untuk pemupukan, kemudian juga untuk menekan pertumbuhan gulma. Apalagi? betul. Nah, Saya hanya baru nangkap 3 tadi. yaitu jadi begini, penentuan populasi itu sebenarnya penting, tidak hanya untuk prioritas dan lain-lain. Ya. Tapi ini loh, menentukan seorang pekebun itu harus tahu kondisi existing kebun dia gitu. Jadi program jangka panjang itu bisa diketahui apakah begini. Apakah yang dia misalnya mau meningkatkan produktivitas tanaman tehnya. Dari tanaman teh dari kebun yang ada sekarang. Apa yang harus dilakukan awalnya? Jangan mupuk dulu, ketahui kondisi existing dulu. Apakah harus direplanting? Ya. Ataukah harus di infilling? Itu kan semuanya dari populasi. Nah, bicara soal itu replanting dan infilling ada kriterianya Pak. Kalau populasinya kurang dari sekian, itu berarti dia harus mereplanting. Karena apa? Sama saja gitu. Perawatan yang dia lakukan untuk tanaman teh itu begitu besar budgetnya, tetapi populasinya tidak mencukupi nilai ekonomisnya. Ya buat apa? Jadi buang-buang ini. Ya mupuk kirinyuh tadi. Gulma yang tadi Gulma ya. tadi dipupuk. Gitu. Mas Erdi, tadi ada istilah replanting sama Ya. infilling. Apa itu sebetulnya replanting ini untuk jaket itu ya? Oh itu resleting ya. Resleting. Resleting. Sae. Apa sih ini makhluk apa replanting sama infilling itu barangkali teman-teman sobat teh dan kina masih ada yang belum paham dua istilah itu mungkin. Jadi ada dua kaitannya sama populasi Pak. Nah itu yang harus kita ketahui. Replanting dan infilling. Nah replanting itu apabila kondisi populasi di suatu kebun itu jauh dari batas yang disebut dengan nilai ekonomis. Artinya lebih banyak lahan kosongnya daripada tehnya seperti itu. Dan yang kedua adalah kondisi tanaman tuanya itu banyak. Nah ini ada ininya Pak, ada apa namanya permentannya. Jadi permentan nomor 50 OT 140 /4/2014 nanti ada di layar kaca saudara-saudara. Jadi yang disebut dengan tanaman tua menurut permentan itu apabila umur tanaman teh itu sudah lebih dari 50 tahun. Itu masuk ke dalam tanaman tua ya. Tanaman tua dan populasinya tanaman tua itu dalam suatu kebun atau suatu blok itu sudah mencapai 50% lebih. Nah, itu wajib untuk dilakukan peremajaan atau replanting gitu. Replanting, tanam kembali ya. Tanam kembali. Terus yang kedua ada Pak. Yang kedua adalah tanaman teh yang sudah rusak. Kemudian tanaman teh yang berpenyakit. Jamur akar dan lain-lain itu kan mati semua tuh populasinya. Nah, terus yang berikutnya pokoknya total dari tanaman yang rusak atau kepadatan populasi itu kurang dari 60%. Itu sudah masuk kriteria untuk replanting. Karena coba bayangin, di situ hanya ada tanaman teh yang cuma 60%, sisanya lahan sepak bola. Itu sudah tua juga ya. Sudah tua, udah lebih dari 50 begitu dan berpenyakitan. Iya. Nah, itu kan semua dasarnya harus mengetahui perhitungan populasi dulu. Iya, begitu. Nah, itu Pak. Jadi kalau tanaman teh yang kira-kira populasinya masih 80% atau 70% sajalah, itu tidak perlu direplanting karena kan budgetnya gede.
Jadi infilling saja sudah cukup. Infilling itu bibit baru disisipkan, Penyisipan iya bibit baru ya. penyisipan di tengah-tengah Di tanaman teh. tempat-tempat yang kosong tadi itu kita Betul. disisipkan. Atau yang berikutnya kalau tanaman teh dia sudah populasinya di atas 80%, Mm-mm. sudah rata-rata 9.000 10.000 lah. Ya tidak usah replanting atau infilling, cukup lakukan dengan intensifikasi perawatan. Intensifikasi perawatan. Iya, intensifikasi perawatan saja sehingga pucuk-pucuknya sudah mampu untuk tumbuh secara optimal seperti itu. Nah, semua itu kan gini, semua itu penting karena harus mengetahui fondasi populasi itu tadi. Kalau kita nggak mengetahui fondasi populasi itu tadi, budget dan program itu jadi sia-sia. Jadi boros jadinya. Yang seharusnya dia mungkin tidak perlu infilling di infilling. Ya. Yang memang sudah replanting tetap dikasih pupuk, kiri nyuhnya yang subur, gulmanya yang subur. Betul. Nah, Jadi gitu, kan. sangat-sangat penting sekali nih ya terkait dengan populasi tanaman ini ya. Betul. Nah, Kita ini minum dulu gimana? minum terus ya dari tadi. Haus ya Bapak ya? Ngomong terus ya. Jadi kita syuting pagi-pagi guys dingin. Silakan diminum, saya juga mau minum. Mas Edi dari tadi manggil saya Bapak, katanya mau manggil Akang. Oh ya Kang. Ya. Ya Kang. Atau boleh manggil saya Mang juga nggak apa-apa karena Sobat Teh dan Kina IG-nya. IG saya Mang Dokter, nanti bisa di follow. Iya. Kalau Mas Erdi ini Syahreza 462. Syahreja 462 ya, nanti bisa di follow. Kemudian Nggak nanya kenapa Syahreza 462, kenapa nggak Erdian Syah itu? kenapa tuh? Karena dari Google-nya disarankan itu. Saya Kalau nomor 462-nya sendiri itu apa tuh? saya nggak tahu dari tiba-tiba Google dari aja pokoknya Google-nya ya. begitu gitu. Saya kira itu angka keramat gitu. Nggak ada. Karena Erdiansyah Reza Mela sudah ada di akun yang lain. Hmm. Pokoknya akun-akun yang lain, nah akun rupanya sekarang OJS ini juga sama Google ya. Jadinya disarankannya ya. tidak itu disarankan. Ya akun ini sudah dimiliki. Sudah akun dimiliki. Syahreza ya sudahlah nggak apa-apa. Ada channel YouTube-nya juga, Syahreza Channel. Syahreza Channel. Kalau saya akun YouTube-nya masih belum termaksimalkan, jadi silakan di IG saja mungkin ya. Dan jangan lupa Sobat Teh dan Kina juga bisa follow Instagramnya Pusat Penelitian Teh dan Kina di @pptk_id dan YouTube-nya juga ya. YouTube-nya juga di Pusat Penelitian Teh dan Kina. Banyak sekali informasi-informasi yang bisa Sobat Teh dan Kina dapatkan, mulai dari sajian teh sampai ke yang betul-betul hulunya ya, dari bidang pemuliaan, agronomi, ilmu tanah, sosial ekonomi, proteksi tanaman, pokoknya semuanya komplit terkait dengan teh dan kina. Ya, itu Sobat Teh dan Kina semua. Nah, ini Mas Erdi ya. Lahan teh itu Mang Dokter. Iya. Oke. Lahan teh itu tadi ketika Mas Erdi berbicara ya, ketika untuk perkebunan rakyat itu hanya biasanya 1, 2 sampai 5 hektar lah mungkin ya. Jadi untuk menghitung populasinya juga tidak terlalu sulit gitu ya. Nah, sedangkan ketika kebun teh milik swasta atau misalnya perkebunan negara ya, seperti di Gambung saja kita punya 600 hektar. Kemudian lahan tehnya itu sekitar 400 hektar. Nah, itu kalau misalnya dihitung bisa nyampe berapa tahun atau berapa bulan itu untuk menghitung 400 hektar ya, untuk menghitung populasinya. Nah, itu bagaimana pendekatannya nih Mas Erdi? Sama kayak tadi malam Mang Kais tidurnya kurang ya? Kok tahu? Karena garis-garisin. Saya mau ngegombalin. Karena garis-garisin itu. Garis-garisin baju. Iya. Ya sama kayak begitu kalau ngitung satu-satu Bandung Bondowoso jadinya. Roro Jonggrang kan. Nah, ada nggak cara yang efektif, efisien,
dan hasilnya tepat, Memuaskan, ya, memuaskan. Ada. Jadi kita dalam 2 tahun ini Ya. Melakukan kerjasama penelitian. Ini kerjasama ini dengan Sumito Skyglyph, ya. Jadi Skyglyph itu pemegang lisensi image processing. Dia punya program image processing untuk pertanian. Jadi warna-warna yang dikeluarkan oleh tanaman itu bisa ditangkap. Kemudian dia breakdown ke dalam warna-warna, ratusan warna begitu. Nah, itu caranya tanaman untuk ngomong lah begitu. Yeah. Nah, itu Skyglyph, Sumito Skyglyph. Kita kerjasama dengan itu. Yang kedua adalah dengan Frogs Indonesia. Frogs Indonesia. Ya, Frogs Indonesia ini di Jogja. Dia startup yang mengembangkan drone, baik itu drone untuk pertanian, drone untuk mapping, ya juga drone untuk passenger. Nah, sekarang tapi fokusnya di drone untuk mapping dan drone untuk pertanian begitu. Jadi dilihat pakai drone gitu. Ya, jadi si drone itu diterbangkan. Drone-nya sendiri itu drone yang fixed wing, artinya fixed wing itu yang punya sayap, nanti ada di gambarnya. Jadi bukan drone yang seperti drone, bukan yang biasa kita pakai untuk selfie ya. Bukan. Bukan juga drone yang di Ukraina sana, bukan. Ya. Tapi drone seperti ini, seperti pesawat. Jadi ada sayapnya. Nah, itu mempunyai kemampuan daya jelajah itu 100 hektar bisa tuh. 100 dalam hektar skala mapping. Per hari atau sekali? Rata-rata per hari, tetapi bisa ditingkatkan sesuai dengan kondisi baterai. Ya. Katanya begitu. Nah, intinya begitu. Jadi dengan dia nerbangin, dia sudah dapat kondisi 100 hektar kebun teh kita. Kemudian itu fotonya dimasukin ke programnya Skyglyph, dihitung-hitung keluar warna-warnanya, nanti ada di slide warna-warnanya. Disitulah ketahuan yang kosong berapa, yang isi berapa. Nah, sementara ini proses perhitungan populasi dengan sampling. Nah, jadi misalnya masuk di blok yang 20 hektar, samplingnya, terus kemudian dihitung beberapa rata-rata. Jadi kalau sampling itu kan kita mengkalkulasi sama mengestimasi saja. Estimasi, dan biasanya waktu ekstrapolasinya kita kan nggak ngerti nih errornya itu berapa, karena kemudian tingkat ketepatannya juga betul masih rendah. Kalau pada gitu posisi blok yang istilahnya pada satu hamparan yang bisa terlihat oleh pandangan mata, kita bisa mengestimasi ngambil sampelnya di titik ini, dan titik ini. Tapi kalau pada blok yang ekstrim, kita ngambil sampel di bawah, rupanya di atas kosong, kan kita nggak ngerti. Betul, kan gitu. Betul. Atau di atas kita ngambil sampel, di bawahnya dekat jurang kita ini. Itu sulit ya. Iya, karena apalagi keterbatasan kita ya. Tempat jin buang anak gimana? Nah, itu dia. Bahaya itu nanti. Bahaya ketemu anaknya nangis gimana? Papa. Papa. Nah, itu jadi dengan program yang kita kembangkan dengan hasil penelitian yang sekarang sudah mulai ongoing untuk pelayanan jasanya. Udah mulai direalisasi berarti ya? Sudah mulai sangat menarik nih Sobat Teh dan Kina. Jadi dengan tidak lebih akurat, lebih presisi. Kenapa? Karena ketimbang sampling itu ini lebih akurat lagi, kita mengetahui kondisi keseluruhan dari real lapangan, ya. Drone diterbangkan, dapat semuanya, masukin ke program yang ngitung, ketahuan berapa. Ya ada errornya, tetapi kan error itu masih lebih tinggi dan lebih akurat daripada metode sampling yang ada sekarang ini. Lebih rendah dari metode sebelumnya mungkin. Lebih rendah daripada metode sebelumnya. Tingkat akurasinya lebih tinggi, errornya lebih rendah gitu. Berapa kalau boleh tahu kira-kira tingkat akurasinya? Ini kita kemarin jadi gini. Jadi perhitungan populasi tanaman dengan image processing, kita coba metode, kita ada plot kan. Jadi si drone itu biarin aja dia terbang. Kita ngambil plot-plot yang sengaja kita ambil dengan sistem purposive sampling. Jadi purposive sampling itu berkelas, mulai dari plot padat sampai dengan plot-plot yang itu rendah. Yang rendah tadi, yang tahun tanamnya sudah tua dan banyak kosong-kosongnya begitu. Kita ambil beberapa plot, kemudian kita ground checking, kita hitung nih Kang.
gitu pakai ini gitu, hitung. Jadi plotnya itu plot 3.000 meter persegi, plot 1/4 hektar lah, Ya. tapi menyebar di beberapa Tadi titik. metode purposif tadi ya, yang Metode purposif. pemilihannya itu disengaja oleh Disengaja. kita ya, disengaja karena bloknya yang kita harapkan representatif dengan apa yang kondisi kita yang lihat ya. dilihat. Nah, setelah kita hitung berdasarkan manual, kemudian skyglyphnya juga hitung berdasarkan program image processing tadi. Jadi ketika didekatkan itu bisa sampai di sini regresinya 0,97. 0,97 mendekati 1 ya. Betul. Sangat dekat sekali itu dengan 1. Sangat dekat. Nah, memang tidak langsung menghitung berapa jumlahnya. Jadi metode ini begini. Metode ini adalah menghitung luasan efektifnya berapa. Ya. Luasan kosongnya berapa. Nanti dari luasan efektif dan luasan kosong kan ketahuan berapa persentase efektif yang kosong maupun persentase efektif yang terisi. Nah, data kebun awal kan ada. Betul. Data populasi kebun awal ada. Nanti data populasi kebun awal dikalikan persentase koreksi itu, kan ketahuan nanti berapa populasi kondisi. Ya. Nah, ketika diregresikan, regresi linear itu tadi 0,97. 0,97. Sangat tinggi sekali ya. Persentase penutupan jadi persentase penutupan dengan yang dihitung-hitung itu 0,97 begitu. Betul. Itunya. Karena kan susah kalau menghitung titik-titik tanaman dari program atas itu, dari drone kan tanaman teh itu sudah ini ya, sudah saling apa istilahnya ya, menutupi satu sama lain. Jadi kita kalau dari atas nggak kelihatan batang pohonnya yang mana gitu kan. Batangnya aja nggak kelihatan. Iya, batangnya nggak kelihatan. Apalagi akarnya. Karena terlalu banyak. Itunya rimbun gitu. Jadi batangnya udah nggak kelihatan guys. Batangnya nggak kelihatan. Iya. Nah, jadi caranya kita mengembangkan. Agak susah juga waktu tuh bingung kan brainstorming ini gimana cara ngitungnya. Jadi setelah pendekatannya adalah berapa luasan coverage area yang tertutupi sama yang tidak tertutupi. Nanti data populasinya dari data awal waktu nanam dikalikan dengan yang itu gitu. Itu dulu pengembangannya lama nggak? 2 tahun. 2 tahun ya. Kepotong COVID 2 kali. Positif 2 kali. Salah satu penyitas nih ternyata. Salah satu alumni COVID-19. Sebenarnya kita semua guys, cuma ada yang ngaku ada yang enggak. Nah, itu dia kadang. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan semakin kesini kita semakin terbebas ya, karena program pemerintah juga saat ini sudah membolehkan untuk membuka masker di ruang terbuka gitu kan. Ya mudah-mudahan alam kita, tempat hidup kita ini kembali sehat seperti sedia kala ya. Betul. Buka masker boleh asal yang buka aurat. Iya. Nah, kalau ini sendiri kita kan sudah mulai hilirisasi berarti ya. Nah, ini kalau misalnya mau ada pekebun, para planters, Sobat Teh dan Kina semua yang misalnya tertarik bisa kontak-kontak kemana nih bisa, kira-kira? Jadi gini, saya promosi dulu ya Pak. Ya. Justru ini ajangnya promosi ya. Iya. Ajang promosi emang enggak? Jadi PPTK itu sekarang sudah mulai menghilirisasi teknologi image processing yang dipadukan dengan citra udara dari drone atau dari pesawat tanpa awak untuk melakukan pendekatan perhitungan populasi pada tanaman teh. Nah, kenapa populasi itu penting? Kita sudah panjang lebar tadi di awal. Nah, dengan kita bekerja sama dengan Sumito Skyglyph dan Frogs Indonesia, kita hadir ke para pekebun sekalian. Manfaatnya apa? Yang pertama, kita nanti datang sekitaran 3 hari atau nanti ada sesuai dengan ada tarif, ada hektarnya. Tuh. Jadi setiap luasan yang berbeda ada tarif yang berbeda-beda juga. Berbeda ya. Nah, dari tarif itu apa aja sih Bapak Ibu dapat dari pekebun teh sekalian? Yang pertama, rekan-rekan pekebun mendapat peta digital aktual, real saat itu. Sebagai informasi,
peta yang dibuat itu apalagi tanaman teh itu kan peta zaman Belanda yang kalau Iya. gede digulung-gulung masukin ke dalam pipa Terus PVC. hasil gambaran, Hasil gambaran gitu. kan, masih Nah, memang sih ada citra Google Earth, tapi Google Earth itu kan tidak Real aktual, time. tidak Ya. real time, baru tahun kemarin. Nah, dengan adanya pelayanan jasa ini, yang pertama Bapak Ibu dapat peta terkini lah situasi saat ini tentang tanaman teh Bapak Ibu sekalian. Lalu yang kedua adalah tadi kita mampu mapping 100 hektar katakan rata-rata per hari, tapi bisa ditingkatkan lagi Pak, nanti tergantung dari baterai dan lain sebagainya, tapi kondisi sekali mapping itu bisa 100 hektar. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah programnya ini menggunakan multispektral kamera Pak. multispektral. Jadi bukan kamera biasa lagi, tapi yang bisa menangkap detail-detail warna kecil. Nah, sehingga populasi yang nyempil-nyempil itu, yang agak kosong-kosong dikit itu bisa tertangkap sama dia. Walaupun garis merah kecil, tapi bisa tertangkap ya, tertangkap, terdeteksi. Nah, terus apalagi yang didapat tentu saja populasi secara aktual. Itu yang penting. Itu yang penting. Jadi Bapak Ibu sekalian dapat peta terkini, Ya. dan peta terkini itu nanti kami convert ke dalam bentuk KMZ. Jadi KMZ itu bisa dibuka di Google Earth. Jadi istilahnya KMZ itu seperti apa namanya ya? Apa kalau belakangnya itu ya programnya. Tinggal diklik saja sudah bisa buka di Google Earth. Langsung nge-link ke Google Earth ya. Nge-link ke Google Earth. Jadi gambar Google Earth nanti ditimpa dengan gambar yang peta yang aktual itu. Jadi tahu kondisi real terkini selain peta kebun aktual, kemudian populasi. Nah, populasi nanti real. turunannya banyak. Silahkan nanti diskusi dengan kami aja, misalnya dari peta aktual itu, kita mau tahu sih lahan yang dikerjasamakan berapa atau lahan yang berapa, itu kan sudah otomatis karena sudah tahu peta, bisa langsung tahu kondisi-kondisi yang ada di situ secara kita real. bisa memetakan ya, bisa langsung memetakan ini itu. blok ini kondisi TBM, TM atau bisa seperti itu ya. Nah, nanti ada tarif-tarif layanan jasa per hektar begitu, berbeda secara gradual. Mulai dari 100 hektar sampai ke 2000 hektar nanti ada graduasi tarifnya lah. Graduasi tarifnya. Nanti kontak aja ke unit pelayanan jasa atas nama Ibu Fitria atau ke saya Erdian Sareza Mela, nanti ada nomor WA-nya di sini. Ya. Seperti Nanti itu. bisa langsung di-share ya, Bapak Ibu Sobat Teh dan Kina semua, para planters. Nah, ini kalau misalnya ada untuk komoditas lain kira-kira bagaimana nih? Bisa Pak, bisa, tapi untuk komoditas lain kami disupport dengan pengembangan dulu. Pengembangan dulu. Kalau yang di teh karena sudah ketemu metodenya Ya. dan persamaannya sudah ketemu, kita bisa langsung hilirisasi, melakukan pelayanan jasa. Tapi kalau di komoditas lain, kita butuh budget pengembangan dulu untuk mentraining si alatnya ini supaya membaca kondisi si komoditas tertentunya begitu. Ketika itu sudah tahu metodenya, bisa langsung go. Bisa langsung jalan juga ya. Ya, seperti itu. Oke. Mau minum lagi? Udah Pak, Oh, udah habis. cukup ya. Oh, udah habis. Masih ada dikit ya. Oke, terima kasih banyak. Jadi Nggak ada gorengannya Pak. Gorengannya nggak ada. Ini biasanya kalau podcast kita ada produk-produk teh dan kina. Oh kita iya. nih. Dulu ya pernah ya yang Iya, yang kita terkait dengan suhu apa namanya perubahan iklim. perubahan iklim ya, climate change yang terjadi di perkebunan teh. Kita ada beberapa ini karena Kita memang banyak piagam tapi belum ada sponsor. kita belum punya sponsor. Kita nih. membuka selebar-lebarnya Bapak Ibu sekalian, silahkan yang mau mengendorse podcast ini. Karena kita juga memiliki banyak penonton ya, bisa dicek saja subscribernya juga sekarang mulai Luar bertambah biasa. terus gitu ya. Jadi buat Bapak Ibu sekalian yang mau pasang-pasang iklan di sini atau endorse produk-produknya, kita sangat terbuka sekali. Karena ini Kang, Sabtu Minggu tuh di daerah kita malah macet. Macet Orang kota healing ke kebun teh. kebun teh. Ya karena sekarang jadi
tempat wisata ya, yang Betul. apa, suasana-suasana yang adem. Ada yang kayak buat gitu, jembatan di atas kebun teh. Ada yang buat perahu di kebun teh. Perahu kebun teh ya, terus ada yang bangunan melingkar Bangunan juga melingkar, itu. Luar terus biasa, ada yang camping di kebun teh camping gitu. ground juga. Nah ini silahkan, peluang untuk promosi itu terbuka lebar di perkebunan teh sekarang ini, karena Perkebunan teh. objek healingnya di kebun teh. Ya. Seperti itu. Kita malah macet guys Sabtu Minggu sekarang. Minggu ya, jadi Iya. Kalau sulit kita bergerak. kalau kita healingnya di mana? Di mall. Kembali kita Kebalik. karena biasa di pegunungan gitu ya, karena jadi kita nyarinya mall. Cuman mallnya sepi karena yang dari mall pada Pada naik ke ke sini. pegunungan. Iya iya. Jadi intinya promosi itu terbuka lebar ya. Sangat Kang, ya? terbuka lebar. Sekarang, Betul. iya. Oke, mungkin itu saja mungkinnya untuk hari ini. Terima kasih banyak waktunya Terima Mas kasih. Erdiansyah, kita sharing-sharingnya. Oh iya, saya mau menyampaikan juga. Kita juga masih terus nih pengembangan di bidang 4.0. Tadi dengan drone ada populasi. Kemudian di bagian tanah juga sedang ada pengembangan drone untuk memetakan kadar air. Oh. Dan ini kita juga sedang pengembangan untuk nyemprot, Mang. Ya. Ya. Tapi Untuk itu pemupukan mungkin ya, pestisida. kemudian ya. Tapi itu masih pengembangan. Mm-mm. Nah, kita butuh support nih dari stakeholder nih. Betul. Supaya, karena itu ya kalau ada NGO kita non research budgeting. Ya. Non research Itu dia. budgeting. Betul. NRB. Jadi butuh support nih dari banyak pihak. Supaya untuk itu pengembangan 4.0 kita ke depannya, karena tanaman teh ini ya sangat menjanjikan juga ya, sangat menjanjikan. Peluang ekspor tinggi. Kemudian juga sekarang menyehatkan objek healing. Turunan-turunan produknya juga banyak gitu ya sekarang. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Erdi atas waktunya. Sukses terus Bapak Ibu Sobat Teh dan Kina. Penasaran dengan drone-drone yang lain ya, penelitian kita yang lain. Tetap pantengin terus podcast Pusat Penelitian Teh dan Kina, karena akan ada banyak sekali informasi-informasi menarik seputar teh dan kina ataupun tentang komoditas-komoditas lainnya, yang tentu akan menghadirkan para praktisi-praktisi yang kredibel di bidangnya masing-masing gitu ya. Itu saja podcast hari ini. Terima kasih banyak atas atensinya Bapak Ibu Sobat Teh dan Kina. Tetap sehat, tetap semangat, jaga kondisi badannya, dan jangan lupa minum teh setiap hari ya. Oke, sampai jumpa. Nuhun.